Ya, kembali lagi di video yang kedua ini. Ini adalah kelanjutan dari video yang pertama. Tadi kita membahas mengenai jenis data nominal, yaitu data angka 1, 2, 3 atau 4 yang mewakili sesuatu yang ingin didata. Misalkan tadi jenis olahraga yang diminati. Angka 1 misalnya mewakili bola voli. Angka 2 mewakili sepak bola, angka 3 mewakili bulu tangkis, angka 4 mewakili bola pingpong. Jadi responden yang mengisi angka 3, pasti dia hobinya adalah bulu tangkis. Responden yang memilih angka 2 atau mengisi angka 2 berarti dia hobinya sepak bola. Nanti dari data kuesioner yang terkumpul, berapa orang yang menulis angka 2? Katakanlah 30. Nah, berarti 30 orang lah yang memiliki hobi sepak bola. Begitu seterusnya. Kemudian alat analisis statistik alat analisis yang digunakan untuk menganalisis data nominal ini itu analisis non parametrik. Nah, analisisnya adalah statistika non parametrik, yaitu koefisien kontingensi namanya. Koefisien kontingensi. Tuh, pahami dulu apa itu kontingensi. Nah, simpan dulu, nanti dipahami. Oke, berikutnya adalah jenis data yang kedua adalah data ordinal. Nah, data ordinal. Data ordinal adalah data skala yang tingkatan tertentu. Misal dalam skala Likert, 1. Nah, ini skala Likert biasanya yang sering kita jumpai adalah data ordinal ini pengelompokannya berdasarkan skala Likert. Nah, bukan hanya Likert sih, tapi yang lazim dipakai adalah Likert. Nah, misalkan pernyataan, apakah Anda makan nasi 3 kali? Apakah makan nasi 3 kali sehari itu baik? Misalnya seperti itu pernyataannya. Nah, responden diberi pilihan. 1, sangat tidak setuju. Berarti dia sangat tidak setuju kalau orang makan 3 kali sehari. 2, setuju. Nah, tidak setuju. 2, tidak setuju. Nah, berarti dia tidak setuju saja. Kalau tadi sangat, 1 tadi sangat tidak setuju. Kalau 2 tidak setuju. Kalau 3 dia ragu-ragu, apakah dia setuju atau enggak, apakah itu baik atau enggak, ragu dia. Nah, dia tulis angka 3. Lalu angka 4 setuju. Nah, dia setuju dia kalau orang makan nasi 3 hari sehari itu baik. Kemudian kalau dia sangat setuju, maka dia pilih angka 5. Nah, ini. Nah, dari katakan 200 responden yang mengisi 5, misalkan 50 orang, maka yang sangat setuju makan 3 kali sehari adalah 50 orang. Begitu ya seterusnya. Misalkan yang mengisi angka 2 misalnya ada 70 orang. Berarti yang tidak setuju makan 3 kali sehari itu baik ada 70 orang. Nanti akan diolah dengan statistika non parametrik. Bukan, nanti dia akan diolah dengan statistika parametrik dan non parametrik. Nah, kita lihat alat analisisnya adalah, kalau untuk non parametrik itu digunakan adalah Spearman rank. Spearman rank. Kemudian correlation Kendall-Tau correlation atau Spearman rank correlation. Kalau menggunakan statistika parametrik, maka alat analisisnya adalah regresi sederhana atau regresi berganda. Namun kalau menggunakan statistika parametrik harus melalui pengujian asumsi klasik namanya, dan harus lulus uji asumsi klasik. Nah, apa itu uji asumsi klasik?
itu data harus berdistribusi normal. Kemudian data harus bersifat linier. Kemudian data harus terbebas dari masalah multikolinearitas. Nah, kemudian data harus terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Nah, ini adalah kemudian data terbebas dari autokorelasi kalau datanya bersifat series. Nah, datanya bersifat series nanti itu kalau itu untuk series ya, kalau autokorelasi. Bukan data ordinal. Jadi data berdistribusi normal itu melalui pengujian, namanya ada pengujian alat uji yang namanya Kolmogorov-Smirnov. Kemudian melalui pengujian grafik. Kemudian linear, dia harus data itu linear antara variabel independen dengan variabel dependen, harus bersifat linear mereka. Nah, kemudian multikolinearitas itu adalah tidak boleh ada pengaruh atau hubungan yang erat antara variabel independen 1 dengan variabel independen 2 atau variabel X1 dengan X2, nggak boleh ada hubungan yang erat. Kemudian heteroskedastisitas, nah dari itu maksudnya adalah residual atau error ya, residual data dari satu pengamatan ke pengamatan lain tidak boleh berbeda. Nah, itu data itu heteroskedastisitas. Kemudian data yang nomor 3 adalah data interval. Jadi yang pertama adalah data nominal, yang kedua data ordinal, kemudian data interval. Data interval adalah pemberian angka kepada sejumlah objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal ditambah satu sifat lain, yaitu jarak yang sama pada pengukuran. Dinamakan interval. Artinya terdapat jarak yang sama antar tingkatan. Contoh yang paling baik misalnya di dalam keuangan tuh nanti akan Anda mengenal ukuran perusahaan LN, logaritma natural. Nah, di situ nanti pengelompokan ukuran perusahaan, misalkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, kita ingin mengelompokkan hanya katakan 5 kelompok. Nah, sementara kalau perusahaan farmasi itu memiliki aset terendah misalkan 3 miliar, tertinggi 100 miliar. Nah, kita ingin mengelompokkan 5 kelompok misalnya. Tentu ini secara intervalnya kita bagi. Misalkan di bawah 20 miliar, aset di bawah 20 miliar adalah itu 1. Nah, kelompok 1. Kemudian aset 20 miliar sampai 40 miliar disebut kelompok 2. Nah, kelompok 2. Kemudian aset 40 sampai 60 miliar itu kelompok 3. Aset 60 sampai 80 miliar disebut kelompok 4. Nah, kemudian aset 80 sampai 100 itu adalah kelompok 5. Jadi ada interval. Nah, kalau tadi kan nominal tadi pengelompokan itu setuju, tidak setuju gitu ya. Sangat setuju, sangat tidak setuju, netral. Nah, diberi simbol angka. Kalau ini interval tertentu. Nah, di situ bedanya ya. Kemudian alat analisis itu statistik parametrik. Nah, yang lazim digunakan untuk interval ini adalah
apa disebut dengan Pearson correlation product moment. Nah, itu namanya Pearson correlation product moment. Nanti kalau anda sudah belajar statistik tentu tahu ini Pearson correlation product moment. Kemudian partial correlation, kemudian multiple correlation, kemudian partial regression, kemudian multiple regression. Partial regression itu maksudnya adalah regresi sederhana, sama dengan regresi sederhana. Sedangkan multiple regression itu sama dengan regresi berganda. Jadi lebih banyak dia nih cara menganalisis data interval ini. Bisa regresi, bisa partial correlation product moment, bisa partial correlation, bisa multiple correlation, macam-macam. Tergantung nanti mana yang dipilih, mana yang paling cocok alat analisisnya. Itu jenis data yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah ini mungkin data inilah yang paling erat kaitannya dengan Anda nih mahasiswa sekalian. Angka yaitu data rasio. Nah, data bersifat rasio. Nah, ini angka pada data rasio dapat menunjukkan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Misal, karyawan A gajinya 1 juta, karyawan B gajinya 4 juta, dan karyawan C gajinya 5 juta misalnya. Nah, ini dapat dikatakan gaji B 4 kali gaji A. Nah, ini contoh rasio itu datanya. Gaji si B 4 kali data gaji si A. Kemudian gaji si C 5 kali gaji si A. Nah, karena gaji si A, gaji si C 5 juta, gaji si A 1 juta. Nah, saja 5 juta itu 5 kali 1 juta. Gaji si C adalah 5 kali 1 juta, 5 kali si A. Atau gaji si A 10%. Nah, atau 0,10 dari total gaji mereka. Gaji si B 40% atau 0,40 dari total gaji mereka. Gaji si C adalah 50% atau 0,50 dari total gaji mereka. Nah, inilah data rasio inilah yang nanti paling banyak digunakan oleh mahasiswa konsentrasi keuangan di dalam melakukan penelitian, karena nanti data-data yang dianalisis oleh mahasiswa keuangan ini adalah laporan keuangan, rasio-rasio yang ada di laporan keuangan. Nah, alat analisisnya adalah parametrik yang lazim. Nah, kalau statistik parametrik yang lazim digunakan adalah untuk data rasio ini adalah Pearson correlation. Kemudian Pearson correlation product moment. Nah, product moment. Tapi orang kadang-kadang menyebut Pearson correlation. Itu aja. Padahal yang dimaksud adalah Pearson correlation product moment. Kemudian partial correlation. Nah, itu korelasi bersifat parsial. Kemudian multiple correlation. Kemudian partial regression, regresi berganda. Nah, kemudian multiple regression atau regresi berganda. Kalau partial regression adalah regresi sederhana. Nanti Anda data keuangan itu bisa analisis hipotesisnya dengan menggunakan regresi berganda atau regresi sederhana. Ada pendapat untuk data rasio ini karena dia udah bersifat given ya, udah bersifat apa adanya gitu ya. Kenyataannya begitu mutlak dia. Nah, apalagi sudah diaudit, divalidasi dengan audit akuntan publik misalnya. Datanya nggak mungkin dirubah-rubah. Udah mutlak dia, udah given, udah demikianlah adanya gitu ya. Nah, ada pendapat ahli bahwa untuk data keuangan itu tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Tentu dalam hal ini kalau pengujiannya menggunakan non parametrik. Nah, kalau Bapak lebih cocoknya setujunya
Kalau menggunakan analisis non parametrik, ya udah nggak perlu uji asumsi klasik, nggak harus normal, nggak harus linear, nggak harus terbebas dari heteroskedastisitas misalnya. Namun pengujiannya dengan pengujian statistik non parametrik yang alat ujinya tadi bersifat correlation saja. Ada correlation product moment, ada Kendall-Tau correlation, macam-macam. Mahasiswa sekalian, itulah jenis-jenis data yang ada di dalam penelitian. Paling tidak, ya, setidak-tidaknya itulah jenis-jenis data yang dalam bentuk kuantitatif ya. Kalau kualitatif mungkin lain lagi. Jadi data yang bersifat kuantitatif itulah jenis-jenis data. Nah, mahasiswa sekalian, untuk lebih efektifnya perkuliahan online ini tentu seyogianya lah Bapak dan ini sebagai pihak pengajar harus mengevaluasi seberapa efektifkah pembelajaran online ini terlaksana. Oleh karena itu Bapak akan melakukan memberikan tugas yang nanti tugas ini harus dibuat oleh mahasiswa yang nantinya juga merupakan bagian dari pemberian nilai akhir. Nah, tugasnya adalah tugas 1. Anda harus mencari di internet, di Google gitu ya, tentang apa yang dimaksud dengan koefisien kontingensi. Apa yang dimaksud dengan koefisien kontingensi? Nanti materi ini akan Bapak sampaikan di WA ya. Materi ini Anda bisa baca. Itu pertanyaan nomor 1. Anda harus cari apa itu koefisien kontingensi. Nah, itu. Kemudian tugas nomor 2 adalah di dalam mengklasifikasikan data ordinal itu ada disebut skala Likert. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan skala Likert. Nah, tugas Anda adalah mencari skala lain selain Likert. Nah, skala lain selain Likert. Tugas. Nah, mudah kan ya? Mudah. Kemudian Anda nomor 3 ya. Apa perbedaan antara korelasi dengan pengujian correlation ya. Tadi ada Pearson correlation, product moment, ada partial correlation, ada multiple correlation. Nah, secara umum disebut correlation. Kemudian regression, ada partial regression, ada multiple regression. Atau regresi sederhana atau regresi berganda. Tugas Anda nomor 3 pertanyaannya adalah sebutkan perbedaan antara correlation dengan regression. Apa beda korelasi dengan regresi? Nah, kalau korelasi itu di dalam pengujian non parametrik dan regresi adalah pengujian parametrik, statistik parametrik. Nah, bedanya apa yang paling mendasar dari kedua jenis hubungan ini? Nah, itu saja, ada 3 tugasnya Anda harus kerjakan. Kalau Anda kurang jelas tugasnya itu, ya diputar aja lagi video ini berkali-kali. Kan sudah ada videonya. Itu saja pelajaran kita untuk sesi yang ke berapa nih? 14 apa 15? 14 kali ya. Kuliah terakhir nih. Kuliah nomor 2 terakhir. Nah, masih ada satu lagi. Masih ada kuliah 1 kali lagi. Bapak usahakan minggu ini juga atau besok atau lusa dalam bentuk video. Kuliah yang kedua adalah bentuk video.
Kemudian absen mahasiswa dalam kuliah online ini adalah dilakukan di YouTube. Nah, di video YouTube itu kan ada ruang untuk komentar ya, ada tonton YouTube itu di bawahnya ada komentar. Nah, di kolom komentar itu Anda tulis nama Anda, kemudian NIM Anda, kemudian jam berapa Anda mulai menonton, kemudian jam berapa Anda selesai menonton video. Nah, itu absennya. Kemudian jangan lupa video ini di like and share. Nah, di subscribe. Nah, di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe. Karena apa? Bapak bisa melihat berapa orang yang menonton video ini dari subscriber. Jadi saya akan melihat dari berapa jumlah subscriber, itulah mahasiswa yang melihat. Karena Bapak akan memantau siapa saja mahasiswa yang tidak menonton. Nah, itu ya. Itu aja barangkali yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.